Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin malam, semakin kita berbahagia. Dari malam ke malam,
kita telah menemukan akan mutiara-mutiara yang baru. Dan pada malam hari ini, kita tiba di malam yang ke-11. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kekasih hatiku dimanapun Anda berada, sungguh kami bersyukur bila mana saudara masih tetap bersama dengan kami di dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani, Gereja Masehi Advent hari ke-7, Conference Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, apakah di Kota Madiun, apakah di Banyuwangi, apakah di manapun Anda berada, tetaplah bersama dengan kami. Anda bisa menikmati ibadah online ini di dalam aplikasi Zoom atau YouTube atau Facebook Advent Conference Jawa Kawasan Timur. Nah, saudara-saudaraku, bila mana saudara-saudara ingin menyampaikan pokok-pokok doa, tim doa kami siap untuk mendoakannya. Dan saudara bisa mengirimkan SMS atau WA ke nomor telepon 0877 5577 0330, atau saudara bisa perhatikan di running tag di bawah ini. Atau saudara sekalian, saudara juga bisa menuliskannya melalui kolom chat atau komentar di Zoom Meeting, YouTube, Facebook Advent Conference Jawa Kawasan Timur. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, malam hari ini kita telah tiba di malam yang ke-11. Dengan satu pembahasan yang cukup menarik bagi kita. Karena Dia telah memberkati usaha dan penghasilanmu. Oleh sebab itu, mari kita akan mulaikan acara kita. Dan tetaplah bersama dengan ibadah online ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk memulaikan akan ibadah kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Sion nomor 264, Aku Tak Cinta Dunia. Aku tak cinta dunia dan kekayaannya, hanyalah surga mulia, tempat yang bahagia. Oh, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab bahaya. Di surga yang bakal, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab bahaya. Di surga yang bakal, Tuhan dosaku banyak bagai pasir di laut, darah-Mu itu layak menebus dari maut. Ada dalam firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan, meski banyak dosamu, aku mau hapuskan. Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab bahaya. Di surga yang bakal, kota yang amat mulia, tempat yang terindah, rumah bagi umatnya, tebusan darahnya. Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah. Oh, adakah namaku tertulis di sana? Adakah tertulis
namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari saya undang untuk kita merendahkan hati. Kita memulai dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Dan pada malam hari ini kami bersyukur. Dari malam ke malam Tuhan telah menuntun kami melalui ibadah, kebaktian, kebangunan rohani online ini ya Tuhan. Sementara kami akan memulai ibadah kami, biarlah kasih kemurahan-Mu menjadi bagian kami. Seluruh umat-umat Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Engkau berkati. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kasih kemurahan-Mu Engkau nyatakan. Hikmat-Mu menjadi bagiannya, dan firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni akan pelanggaran dosa kami. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pujilah Dia oleh karena kebesaran namanya. Dia adalah Sang Pencipta yang mengasihi akan umat-umat manusia. Dia patut untuk kita tinggikan dan kita besarkan. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari Kabanga Sister. Waktu dan tempat kami berikan. Yesus menunggu, suaranya lemah lembut. Sambut kedatangannya dalam hatimu. Oh, apakah jawabmu? Setiap saat Yesus menunggumu. Sekarang Dia sedang menunggu. Bila engkau mau membukakan pintu, oh Yesus rindu masuk. Bila kau melangkah menuju Yesus, tangannya menyambutmu. Terima Yesus, segala susah pun berlalu. Dia tinggal di hatimu. Setiap saat Yesus menunggumu. Sekarang Dia sedang menunggu. Bila engkau mau
Haleluya. Kita tiba di pembahasan paling inti pada malam hari ini, yaitu firman Tuhan. Namun demikian, sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan melalui lagu tema kita. Lagu tema kita diambil dari lagu Sion nomor 163, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kami boleh kembali hadir pada malam ini untuk mengikuti ibadah kebaktian kebangunan rohani. Tuntun kami ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga berkati umat-umat Tuhan di mana saja yang akan mendengarkan. Berkati juga peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan jaringan telekomunikasi. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Pada malam yang ke-11 ini, tema utama kita adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita semua tentu bersyukur kepada Tuhan oleh karena Bapa yang Maha Pengasih itu telah mengantarkan kita mengikuti ibadah KKR pada malam yang indah ini. Judul kita pada malam ini adalah karena Dia telah memberkati usaha dan penghasilanmu. Karena Dia telah memberkati usaha dan penghasilanmu. Ayat inti kita pada malam ini adalah diambil dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudaraku, apa artinya usaha? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, usaha artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud atau pekerjaan. Pekerjaan artinya perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Juga kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung. Lalu apa artinya penghasilan? Proses, cara, perbuatan menghasilkan. Pendapatan, perolehan. Ya, tentu uang yang akan diterima dan sebagainya. Ada seorang ulama bernama Charles Caleb Colton. Ia mengatakan, penghasilan kita seperti sepatu. Jika terlalu kecil, mereka menjepit kita. Tetapi jika terlalu besar, mereka membuat kita tersandung dalam perjalanan. Saya pernah bertanya beberapa orang, bagaimana penghasilannya? Dijawab, biasa-biasa saja. Berarti dia tidak terjepit dan tidak tersandung. Ya, kira-kira seperti itu. Pedagang tentu telah mempersiapkan produk, barang dan jasa yang akan dijual. Antara lain, merek dan kualitas.
Saya hanya ambil 2, mungkin ada yang lain. Ya. Ini ada gambar proteina, ya, makanan para vegan. Ya. Lalu merek Adidas, ya, ini kebetulan saya ambil yang sepatu. Lalu ada di sini CFC, dia punya moto, bukan cuma ayam. Nah, di sini ada Aqua. Aqua ini sangat terkenal, saudara. Ya. Sumber air sedekat. Nah, ini yang sering, kalau orang lihat Aqua atau lihat seseorang yang dari NTT selalu mengatakan sumber air sedekat. Toyota, ya, ada yang kalau bukan merek Toyota nggak mau beli. Honda, sama Honda, carinya Honda. Levi's, ya. Garuda Indonesia, jasa, ya. Orang Indonesia bangga menumpang Garuda Indonesia. Ada Kelimutu, ya. Pelayaran. Dia punya moto dulu waktu tahun 1991 kami menumpang dari Kupang ke Surabaya, ya. Merangkaikan pulau, mewujudkan wawasan Nusantara. Pikiran orang, waduh, ini pasti sangat baik, ya. Dia mengantar para penumpang ke pulau-pulau. Produk, barang dan jasa, ya. Saudara dan saya juga adalah pedagang yang mempunyai merek. Dari mana orang bisa mengenal kita jika kita itu bermerek? Selain kita sebagai pedagang, kita juga adalah penata layan. Dan penata layan dikenal dengan merek mereka atau ciri khusus mereka, seperti penjual yang dikenal dengan logo atau mereknya. Faktanya, banyak orang telah menjadi terkenal dengan mengubah diri mereka sendiri menjadi merek yang berharga. Ya. Ada yang wajah pas-pasan setelah di facelift, jadi berharga. Ya. Baik, simbol atau logo yang digunakan oleh Gereja Masjid Advent Hari ke-7 di Departemen Penata Layanan adalah 2 mahkota Kristus yang digabung menjadi 1. Mahkota pertama adalah mahkota duri, dan yang satunya adalah mahkota raja. Mahkota duri melambangkan Yesus, sang pelayan tertinggi, yang meskipun menjadi Tuhan, tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan segalanya untuk keselamatan kita. Ini adalah lambang solidaritasnya bersama kita di dalam penderitaan yang kita alami di dunia yang penuh dosa ini, di mana ia turut ambil bagian. Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Kita memberi karena Tuhan memberi. Kita memberi agar kita dapat menjadi seperti Dia dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Mahkota raja melambangkan Yesus, Tuhan atas hidupku. Ya. Tuhan adalah raja alam semesta. Tetapi satu-satunya tempat yang Dia inginkan adalah di dalam hati kita. Ketika kita memberikan tempat untuk Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan akan menjadi penyerahan kepadanya. Dan dalam pertimbangan kehendaknya, kita akan mengizinkan kekuasaan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dan Tuhan akan benar-benar menjadi Tuhan atas hidup saya, karena Ia adalah Rajaku. Dengan 2 simbol ini, kita dengan rendah hati tunduk di hadapan Yesus, Juru Selamat kita dan Tuhan kita. Kita bersyukur kepadanya, ya, atas semua yang telah Dia lakukan dan berikan kepada kita. Dan dengan rendah hati juga kita menerima hak istimewa menjadi pelayannya. Kita mengasihi Dia dengan semua yang kita miliki. Saudaraku, merek atau tanda seorang penata layanan Kristen adalah pantulan kasih Kristus melalui hubungan yang ia miliki dengan Tuhan. Ketika kita menghidupkan dan mempraktikkan sifat-sifat Kristus, kehidupan kita akan mengungkapkan merek kita
atau identitas kita dipadukan dengan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Sifat-sifat ini menginspirasi kita untuk melihat kepada kedatangan Yesus dan untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Sebagai penata layan kebenaran yang setia. Setiap karakter menggambarkan hubungan dalam yang bisa kita miliki dengan Dia, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semakin sifat-sifat ini dipelajari, semakin dalam sifat ini akan mendarah daging dalam hidup kita. Karakter kasih Allah dalam semua dinamika akan menjadi merek kita dan mempunyai pengaruh dalam setiap aspek kehidupan kita hari ini dan selamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi merek kita? Yang pertama, kesetiaan. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara lihat gambar di samping ini, ya. Uang kertas ini dikirim ke desa Jiangxi, provinsi Sichuan, Cina. Uang tersebut lalu ditumpuk, membentuk tembok setinggi 2 meter. Uang ini untuk apa, saudara? Uang ini untuk dibagikan kepada penduduk desa dalam rangka Tahun Baru Cina atau Imlek. Saudara lihat di gambar itu, ngantri saudara. Yang kebetulan di sana mungkin dingin. Ya, kalau di Indonesia panas, saya rasa panas pun orang akan antri. Ya, karena setia menunggu. Ya. Pertentangan rohani antara benar dan salah, baik dan jahat, pasti akan datang. Hal itu adalah bagian dari pertempuran iman. Keputusan yang menandai penatalayan dalam setiap situasi adalah pilihan untuk menjadi setia. Jika, ya, di sini ada jika, ada beberapa jika. Jika Anda mencintai kekayaan, pastikan untuk tetap setia kepada Allah dan apa yang Dia katakan tentang bahaya cinta akan uang. Jika Anda mendambakan ketenaran, tetaplah setia kepada apa yang firman Allah katakan tentang kerendahan hati. Jika Anda bergumul dengan pikiran nafsu, tetaplah setia kepada janji-janji kekudusan. Jika Anda menginginkan kekuasaan, tetaplah setia kepada apa yang Allah katakan tentang menjadi hamba. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang menjadi setia. Saudara bisa buka di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Saudara bisa baca di sana. Abraham taat. Ya. Bahkan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara mau seperti itu? Bisa? Ya. Apakah bisa? Disuruh ke tempat yang belum tahu kemana. Bahkan ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Ya. Tetapi ketika dia setia, dia bisa beranak cucu di sana. Ya. Bahkan walaupun usianya sudah lewat. Lanjut saudara, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Bahkan Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Karena dia setia, makanya Tuhan memberikan segala sesuatu janji kepada Abraham. Di dalam Roma 4 ayat 13 dan 18 sampai 21.
Bahkan dikatakan ia akan memiliki dunia ini. Ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dengan keyakinan yang penuh, saudara. Ya. Karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam bahasa Ibrani, setia berarti mempercayai. Akar bahasa Ibrani yang sama memberi kita kata amin. Dan itu benar-benar berarti menjadi kuat atau teguh. Saudaraku, kesetiaan berarti kita telah diuji dan dicoba dan telah tetap teguh berkomitmen kepada rencana Allah. Martin Luther ketika mempersiapkan diri untuk berbicara di hadapan kaisar, dia membaca firman Allah, melihat pada tulisannya, dan berusaha untuk menyusun jawabannya dalam bentuk yang sesuai. Dia mendekati kitab suci, dan dengan emosi menempatkan tangan kirinya pada jilid yang suci itu, dan mengangkat tangan kanannya ke langit, bersumpah untuk tetap setia kepada Injil. Dan bebas untuk mengakui imannya. Bahkan ia atau Martin Luther ini harus menutup kesaksiannya dengan darahnya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Yang berikut, merek yang berikut adalah loyalitas. Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa saudara malam ini ada di sini menyaksikan KKR? Karena saudara tidak mau mengabdi kepada dua tuan. 1 Raja-Raja 8 ayat 61. 1 Raja-Raja 8 ayat 61 mengatakan, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, Allah kita, dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya, seperti pada hari ini. Loyalitas kita adalah penting bagi Allah. Itu bukan sebuah kontrak yang mencoba mengetahui lebih dulu setiap kemungkinan. Juga bukan sekedar aturan. Tetapi itu sebaliknya adalah ekspresi yang terlihat dari keyakinan pribadi kita, iman, dan komitmen. Saudara, dalam peperangan, tentara barisan terdepan, ya, terkadang dipaksa bertahan dan melawan. Jika tidak, pimpinan mereka bisa saja menembak mereka. Orang-orang seperti ini mungkin melakukan tugas mereka, ya, tetapi belum tentu karena loyalitas mereka. Dan jenis loyalitas seperti ini bukan yang diharapkan oleh Allah. Saudaraku yang kekasih, coba lihatlah Ayub. Dia mengetahui lebih dulu peristiwa bencana yang akan menghancurkan keluarganya, hartanya, dan kesehatannya. Dia mungkin telah meninggalkan keyakinan, kasih, dan komitmen. Tetapi loyalitas kepada Allah adalah pilihan moralitas yang teguh. Kejujuran dan tidak takut memuji Allah di depan umum, dia mengucapkan kata-kata yang terkenal. Meskipun dia hendak membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya. Kesetiaannya dalam menghadapi bencana adalah inti dari loyalitas. Dan itu menggambarkan penata layang yang setia dalam level yang terbaik. Yang berikut, hati nurani yang bersih. Ada banyak hal yang berharga yang kita dapat miliki. Kesehatan, cinta, persahabatan, keluarga.
Semua ini adalah berkat. Tetapi mungkin salah satu yang paling penting dari semua adalah hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih. Hati nurani kita berfungsi sebagai penasehat internal kehidupan luar kita. Hati nurani perlu melekatkan dirinya sendiri kepada standar yang tinggi dan sempurna, yaitu hukum Allah. Allah menuliskan hukumnya pada hati Adam, tetapi dosa hampir melenyapkannya, bukan hanya dalam dirinya, tetapi dalam keturunannya juga, termasuk kita-kita. Hanya penggalan-penggalan dari hukum itu yang tinggal. Di dalam buku Pikiran, Karakter, dan Kepribadian, jilid 1 halaman 393 mengatakan, kamar kecil hati nurani yang penuh dengan sarang laba-laba akan dimasuki. Jendela-jendela jiwa akan ditutup ke arah dunia ini dan membuka lebar-lebar ke arah surga agar sinar terang matahari kebenaran boleh masuk dengan bebasnya. Ingatan disegarkan oleh prinsip-prinsip Alkitab. Pikiran harus dijaga, tetap jernih dan murni, agar dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati nurani, jaga hati nurani kita. Merek yang berikut adalah penurutan. Saudara lihat gambar penurutan. Kalau tidak menurut, dia tidak akan sampai di tangga yang paling atas. Jadi dia harus menurut. Ya. Habel dengan penurutan berlutut di mezbahnya, memegang korban sebagaimana Allah perintahkan kepadanya. Kain di sisi yang lain marah berlutut di mezbah memegang buah. Keduanya membawa persembahan. Tetapi hanya satu saudara telah taat kepada perintah Allah. Domba yang tersembelih diterima, tetapi hasil dari tanah ditolak. Kedua saudara itu memahami arti dan perintah tentang persembahan korban. Tetapi hanya satu menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan. Saudara bisa baca dalam Kejadian 4 ayat 1-5. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penurutan mulai dari dalam pikiran. Ini melibatkan proses mental yang lembut menerima tanggung jawab melaksanakan perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Penurutan berasal dari hubungan dengan sosok penguasa dan kesediaan untuk menuruti akan sosok tersebut. Dalam kasus hubungan kita kepada Allah, penurutan kita adalah sukarela. Tindakan kasih yang membentuk perilaku kita kepada kewajiban moral. Penurutan kepada Allah harus spesifik, sebagaimana yang Dia arahkan, dan bukan hanya sebagaimana yang kita pikirkan atau rindukan, yang itu seharusnya tidak terjadi. Kasus Kain adalah contoh sempurna dari seorang yang melakukan keinginannya sendiri ketimbang melakukan apa yang Allah minta. Penurutan penting. Nasihat dari orang tua saya, kamu pintar bagaimana, tetapi kalau tidak menurut, belum lengkap. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang penurutan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan, saudara, tidak berat. Kalau kita mau apa? Menurut mengikutinya. Saat ini merek kita adalah dapat dipercaya. Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi dapat dipercaya adalah ciri-ciri dari penata layan yang baik. Ini berarti bahwa penata layan yang dapat dipercaya memahami makna peran mereka secara mendalam. Mereka memahami bahwa Allah dapat dipercaya. Mereka akan bertujuan untuk menjadi serupa dengan Dia.
dapat dipercaya menyiratkan kedewasaan karakter. Itu adalah level karakter yang tertinggi dan kemampuan yang seseorang dapat capai di depan mata para pengamat. Memantulkan karakter Allah berarti Anda akan melakukan apa yang Anda katakan dan apa yang Anda akan lakukan. Terlepas dari keadaan atau orang-orang yang menekan Anda untuk melakukan sebaliknya. Saudaraku, Daniel dianggap dapat dipercaya oleh raja dari 2 kerajaan dunia. Reputasi sepanjang hidupnya sebagai penasihat yang dapat dipercaya, yang tanpa rasa takut menyampaikan hikmat dan kebenaran kepada raja-raja, berlawanan secara langsung dengan para peramal dan penyihir. Sifat dapat dipercaya adalah permata mahkota etika. Hal itu membuat prinsip-prinsip moral Anda tampak dalam bentuk yang paling murni. Kualitas ini dalam diri seorang penata layang tidak muncul dalam semalam, tetapi datang dari waktu ke waktu dengan menjadi setia bahkan dalam perkara-perkara kecil. Allah telah mengaruniakan hayat dan setiap bakat jasmani dan mental yang mereka miliki. Ia telah mengaruniakan kepada mereka kesanggupan untuk digunakan dengan bijaksana agar kepada mereka dapat dipercayakan suatu pekerjaan yang kekal selama-lamanya. Nasihat bagi sidang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan pelajaran kita pada malam ini. Kehidupan kita sebagai orang Kristen harus memantulkan karakter Allah kepada dunia. Ada keindahan, ada kebahagiaan, ada kesalehan dalam hidup dari mereka yang berani membela prinsip Alkitab, khususnya melawan gaya dan arus budaya kita. Dengan berpusat pada Kristus, pada pusat keberadaan kita, kita terbuka kepada tuntunannya sebagai hasilnya. Iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, bahkan hati nurani yang bersih dapat dipercaya dan akuntabilitas pribadi akan terlihat dalam kehidupan kita. Maka sebagai penata layang, kita dijadikan serupa di dalam tangan Allah. Panggilan bagi kita, marilah kita memikirkan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga segala yang kita lakukan akan dilakukan dalam terang kekuasaannya. Saudaraku, masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Allah beserta kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menurut, loyal sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dapat dipercaya. Bapa di surga, sertai kami, agar kami selalu menyediakan diri kami, hati dan pikiran kami, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mau agar kami semua boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, satu berkat yang indah pada malam hari ini. Kita telah dikuatkan, kita telah dimotivasi, jiwa kita terangkat oleh karena puji-pujian, oleh karena firman Tuhan, dan oleh karena serangkaian ibadah pada malam hari ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pastikan untuk besok bergabung kembali bersama dengan kami di ibadah kebaktian kebangunan rohani online Gereja Masih Advent hari ke-7, Konfren Jawa Kawasan Timur. Dan saudara sekalian, besok jangan lupa ibadah kita akan tetap kita mulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Undang akan teman saudara, ajak akan sahabat saudara, keluarga saudara, kenalan saudara, dan siapapun itu. Bergabung kembali di dalam Zoom meeting kita, atau YouTube,
atau Facebook Advent KJKT. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Besok pada malam yang ke-12, topik kita semakin menarik. Karena Dia menuntut umatnya hidup baik dan benar. Yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sutrisno Cakra Prawira. Sampai jumpa besok malam, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita. Halo Dadin. Belum dimut. Halo? Nah, kedengeran Baik, saudara pendeta sekalian suaranya. yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam KKR pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, semakin setia